jumlah berubah PRT bisa di rumah ya. Karena wasitnya tidak memegang prinsip, gitu kan? Melenceng dari prinsip apa? Ketika penyelenggara keluar dari prinsip itu, kenapa BRI bakal bisa ngomong oleh peserta oleh masyarakat secara hukum nanti ada BRI bisa ada pidana, gitu. Jadi ada pegangan, ya, gitu. Sebetulnya prinsip juga bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari di dalam berkehidupan bernegara berbangsa. Ini kan, ini. Dan contohlah di sini jujur. Salah satu prinsip penyelenggara ini jujur, ya kita harus ikhlas melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan, tidak boleh dilaksanakan. Jadi KPU melaksanakan tugasnya jelas. Hal ini misalkan mendata pemilih di Kabupaten ada 2 juta lebih, di Jawa Barat 35 juta lebih, ada aturan baiknya. Ya, PKP
Gimana, masih semangat? Oke, siap. Jadi, ice breaking ya. Kalau saya bilang tepuk tangan satu kali, kalian tepuk tangan satu. Oke, coba ya. Kalau saya bilang satu, kalian tepuk tangan satu. Satu, 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 satu. Siap. Kemudian, kalau saya bilang dua, kalian tepuk tangan dua kali. Dua, dua, satu, dua, dua, satu. Lanjut. Kalau saya bilang tiga, kawan-kawan tepuk tangan tiga kali. Tiga, tiga. Terakhir. Kalau saya bilang empat, kawan-kawan tepuk tangan setengah. Tepuk tangan setengah. Gak boleh ada suara. Tepuk tangan setengah. Empat, dua, 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 satu, satu, empat. Oke, masih belum konsentrasi. Konsentrasi. Oke, empat. Satu, satu, dua, dua, tiga, dua, satu, empat. Oke, baik, kita masuk ke materi. Saya kasih judul dan diminta oleh teman-teman yayasan untuk mengasih materi terkait peran pemilih pemula atau peran gadget dalam merawat demokrasi pada pemilihan 2024. Oke, boleh dilanjut, Mas Bodan? Ya, teman-teman. Kenapa generasi milenial, generasi Z itu menjadi sasaran empuk bagi para kandidat peserta pemilu? Nah, setelah saya menelaah, ternyata kenapa hal itu terjadi? Dikarenakan mayoritas pemilih itu yang pertama gadget, yang kedua milenial, yang paling banyak bahkan di pemilu kemarin tentang usia generasi Z dan juga generasi milenial itu hampir 55%, sehingga menjadi sasaran empuk bagi para calon. Maka dari itu, kita, apa yang bisa Bapak bilang, Bapak Ujian bilang, kita harus menjadi pemilih cerdas. Apa itu pemilih pemula dan mengapa mereka penting? Pertama, pemilih pemula itu tadi sudah dijelaskan tentang usianya dari 17 tahun sampai 21 tahun, dan juga ada pensiunan TNI Polri dan sebagainya. Nah, kita, dia adalah siswa dan juga mahasiswa, itu menjadi pemilih pemula di usia 17 sampai 21 tahun. Jadi, maka dari itu, kita harus menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang kritis.
Bapak apa tantangan terbesar untuk pilkada kali ini? Tantangan pilkada serentak di tahun 2024 yang merupakan pilkada serentak yang pertama. Yang tantangan yang pertama yang kita hadapi sekarang dengan berkurangnya jumlah TPS yang ada, yang terutama untuk Garut sendiri tadinya kita sekitar 8.000 TPS, sekarang hanya menjadi 4.418 TPS. Tentunya ada pengurangan jumlah TPS hampir 50%, sehingga membuat TPS yang tadinya lebih dekat terhadap pemilih sekarang mungkin menjadi lebih jauh. Itu pertama masalah berkurangnya jumlah TPS tentu menjadi kendala juga. Kemudian yang sekarang kebetulan pilkada sekarang di bulan November tanggal 27 bisa saja nanti sudah masuk musim penghujan, yang mana ini menjadi tantangan sendiri bagi kita karena kan ditakutkan pada tanggal 27 nanti terjadi hujan yang cukup panjang, tapi kita berharap bisa ditangani. Walaupun itu juga ya termasuk kendala yang sangat mungkin terjadi karena pada bulan November ini diprediksi sudah masuk musim hujan. Itu saja sih kendala yang harus segera antisipasi. Baik Bapak, pertanyaan kedua, apa harapan Bapak dengan diselenggarakannya sosialisasi pada hari ini? Tentunya dengan gencarnya dilaksanakan sosialisasi ke berbagai segmen masyarakat, segmen pemilih, ke berbagai bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Mudah-mudahan yang tadi kendala-kendala yang tadi bisa diantisipasi. Masyarakat khususnya di Jawa Barat mereka bisa lebih mengetahui tentang pesta demokrasi ini, sehingga mereka tidak acuh batu terhadap pelaksanaan pilkada karena kebanyakan sebelum melaksanakan sosialisasi masyarakat di Garut bahkan Jawa Barat mayoritas dengan adanya pilkada mereka seolah-olah tidak tahu menahu tentang pesta demokrasi ini. Diharapkan dengan bekerja sama dengan semua pihak, bermitra dengan berbagai elemen, juga gencar melaksanakan sosialisasi. Tentunya tadi hambatan ataupun tantangan yang tadi saya sebutkan semua belum bisa diantisipasi, yaitu dengan meningkatkan kebudayaan masyarakat untuk memilih nanti pada tanggal 27 November di TPS masing-masing. Baik, pertanyaan terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat untuk pilkada tahun ini? Oke. Kepada masyarakat Jawa Barat, masyarakat Garut, juga masyarakat Jawa Barat pada umumnya, jangan lupa tanggal 27 November silakan datang ke TPS yang masing-masing untuk menggunakan hak pilihnya dengan tepat, dengan cerdas. Pilihlah calon pemimpin yang dianggap yang terbaik dari yang baik yang ada, karena dengan menyalurkan aspirasi dari TPS sangat menentukan masa depan Garut juga masyarakat Jawa Barat 5 tahun ke depan. Suara Anda sangat berarti bagi pemimpin ataupun bagi kemajuan pilkada di Jawa Barat. Siap, 1, 2, 3. Baik Bapak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar untuk pilkada tahun ini? Terkait tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024, yaitu yang paling krusial atau potensial, yaitu terkait pemahaman masyarakat terkait efektivitas pelaksanaan pilkada. Karena tanpa pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada, otomatis masyarakat enggan, apatis, acuh terhadap pelaksanaan. Mereka tidak mau datang ke TPS ataupun nanti dalam memilih calon juga tidak sesuai hati atau sesuai rasionnya masing-masing gitu. Jadi tantangan terberat pilkada di tahun depan adalah pemahaman masyarakat itu sendiri. Yang keduanya mungkin terkait penyelenggaraannya bisa saja. Contoh kemarin pemilu di 2024 keterlambatan logistik itu kan bisa saja terjadi. Tapi mudah-mudahan karena dari evaluasi pemilu di tahun 2004 kemarin menjadi lebih tepat sasaran, tepat waktu dan tempat yang lainnya. Itu mungkin terkait tantangan dan rintangannya. Baik, pertanyaan kedua.
kedua, apa harapan Bapak dengan dengan diagendakannya acara sosialisasi pada hari ini kepada pemilih? Oke. Nah, ini mungkin dipastikan kenapa KPU Jawa Barat punya program sangat luar biasa, yaitu sosialisasi pemilih, pendidikan pemilih itu ya salah satu tujuannya tadi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat bahwa pilkada ini ada penting sekali, dengan indikator nanti para pemilih, para warga masyarakat yang punya hak pilih datang ke TPS, mencoblos sesuai aturan dan memilih pemilihnya itu sesuai dengan pertimbangan yang cerdas, rasional, dan dapat memimpin Jawa Barat maupun memimpin Kabupaten Garut. Itu sangat efektif dan sangat luar biasa sekali. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, pesan Bapak kepada para pemilih untuk pilkada tahun 2024. Oke. Yang pertama, pesan saya kepada warga Kabupaten Garut, umumnya di Jawa Barat atau di Indonesia, yang pertama, datanglah ke TPS tanggal 27 November tahun 2024. Yang kedua, pilih pemimpin sesuai hati nurani, lihat visi misi program para calon. Di Jawa Barat ada 4 pasangan calon, di Kabupaten ada 2 pasangan calon. Pilihlah pemimpin yang dapat memimpin secara amanah, ya, secara fatona untuk memimpin Kabupaten Garut dan memimpin Jawa Barat. Terima kasih. 1, 2, 3. Baik, Kang, kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Akang untuk tantangan terbesar untuk pilkada tahun ini? Ya, baik. Kalau menurut saya, tantangan untuk pilkada kali ini sangatlah berat, sangat besar. Karena kenapa? Mendapatkan informasi bahwa untuk pilkada kali ini beda dengan pemilu tahun sebelumnya atau waktu pemilihan presiden. Karena ada pemadatan TPS. Maka dari itu, apalagi dekat rumah juga susah, apalagi kalau agak jauh. Karena dapat dari informasi dari masyarakat, sekarang TPS-nya agak lumayan jarak jauh. Ini tantangan bagi KPU, bagi seluruh penyelenggara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pilkada kali ini. Pertanyaan kedua, apa harapan Akang dengan diadakannya sosialisasi pada hari ini? Iya, harapan tentu sangat besar. Apalagi segmentasi sosialisasi kali ini adalah pemilih muda yang mayoritas itu pemilih pemula. Mungkin ada sebagian yang kemarin waktu pemilu sudah memilih. Nah, harapannya pertama menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Tidak hanya pemilih aktif, tapi pemilih cerdas. Bagaimana menentukan pilihan dengan kritis, menelaah, meneliti, dan juga kira-kira paslon yang gagasannya bagus untuk kemajuan provinsi Jawa Barat ke depan dan juga Kabupaten Garut ke depan. Dan gagasan-gagasan itu harus menjadi penentu pilihan bagi masyarakat dan juga generasi Z khususnya atau pemilih pemula, seperti itu. Baik, yang terakhir, pesan Akang kepada para pemilih untuk pilkada tahun ini. Ya, pesan saya untuk pemilih masyarakat diharapkan untuk jangan lupa tanggal 27 November untuk datang ke TPS, salurkan hak masyarakat, hak teman-teman, hak ibu, bapak, dan seluruh masyarakat ke tanggal 27 November ke TPS. Dan jangan lupa pilih pemimpin yang kira-kira bisa membawa Jawa Barat dan juga Kabupaten Garut ke depan. Seperti itu. Terima kasih.